Dalam firman Tuhan dikatakan begini. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lah, itu buktinya. Tuhan bilang, atau kamu berdoa, tapi tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Ayat ini bicara tentang motivasi dalam doa. Motivasinya salah aja. Tuhan bilang, kamu mau berdoa, kamu mau kutip Markus, kamu bilang, apa saja yang kamu minta, apa saja. Tapi motifnya salah, pasti gagal. Sekalipun mungkin permintaanmu Alkitabiah. Motifnya salah, nggak akan terima. Apalagi kalau pikiran saudara wild. Apa aja, Pak, apa aja Tuhan bilang, apa aja. Pasti Tuhan gak genapi. Batasannya selalu firman. Batasannya selalu kepribadian Tuhan. Apakah yang kita minta meninggikan Tuhan? Batasannya selalu karakternya Tuhan. Kudus nggak yang kita minta? Karakternya suci, karakternya memberkati. Jangan kita minta-minta tapi kita pelit. Padahal Tuhan itu pemberi. Kita kaya, kita pikir memperkaya diri, lalu kita minta berkati, berkati, berkati. Nggak diberkati. Kalaupun diberkati, saudara jadi angkuh. Tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Selalu batasannya firman. Iman saudara harus didasarkan believing, the power of believing. Dasarnya believing itu selalu firman. Yang kedua, iman saudara tidak bisa instan. Kehidupan iman kita tidak instan, tapi butuh waktu untuk membangun iman yang kokoh. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman. Baca firman aja males. Lalu saudara mengharapkan iman saudara bangkit seperti raksasa, saudara believe everything, saudara percaya, lalu saudara doa, the power of believing prayer. Doa gak dijawab Tuhan, bingung kenapa? Karena iman kita, kehidupan saudara dan saya, kehidupan iman, tidak instan. Butuh waktu untuk membangun semuanya itu. Saudara mungkin doain orang-orang sembuh, orang diberkati, berbagai macam pelayanan. Saya lihat dalam kehidupan saya, doain orang terjadi. Giliran doain kita, kadang-kadang kita bertanya, kok doain orang dijawab ya? Kenapa kita gak dijawab? Jawabannya begini saudara. Doain orang, kuasa, karunia yang ada dalam diri kita mengalir. Tapi waktu saudara doain diri sendiri, kok gak kelihatan? Karena apa? Kuasa ada. Tapi yang kedua, iman saudara gak bangkit buat diri saudara sendiri. Saudara bangkit buat orang lain, doain orang lain. Jadi. Tapi waktu doain diri sendiri, kenapa gak jadi? Karena waktu mendoakan diri sendiri, saudara tidak bisa menggunakan karunia roh yang ada di dalam diri saudara. Karunia roh fungsinya untuk memberkati jemaat atau orang lain. Tapi untuk mendoakan diri saudara sendiri, saudara butuh yang namanya iman. Bukan karunia saudara. Kok saya bisa bernubuat buat orang lain? Terjadi. Berapa kali orang perlu anak saya doakan, dapat anak. Di Bandung satu orang bapak datang dengan 4 anak dan bilang, ini yang Pak Michael doakan semuanya. Di Purwokerto kayak begitu, lahir anak-anak yang tidak punya anak bertahun-tahun. Tapi gimana waktu mendoakan diri sendiri? Karunia itu bisa dipakai? No. Karunia itu buat orang lain. Buat diri sendiri, saudara harus berdiri di atas dasar yang namanya iman. Kenapa seringkali goyah, shaking? Karena Yesus bilang, kalau bangun bangunan, saudara harus di atas dasar batu karang yang teguh. Firman Tuhan, Petrus. Pernyataan Tuhan. Yang kalau ada angin dan sebagainya, gak goyang. Giliran saudara gak bangun iman saudara, jangan harap saudara. Saudara lihat dengan mudah seperti mendoakan orang lain. Saudara akan shaking. Belum dijawab, mana nih? Shaking. Dasarnya gak teguh. Dasarnya bukan batu. Iman saudara shaking. Yakobus bilang, siapa yang berdoa tapi bimbang, jangan harap menerima dari Tuhan. Poin yang kedua, itu sebabnya saudara perlu bangun kehidupan iman saudara yang tidak instan. Setuju katakan amin. Aminnya sedikit, setuju katakan amin. Gak bisa tuh Bapak Ibu saya doakan dalam nama Yesus terima iman. Pulang semua jadi perkasa, gak bisa. Pulang saudara harus belajar, duduk baca firman saudara sendiri. Saudara mesti ambil waktu, jangan dengan gadget terus. Saudara mesti sama Tuhan. Kalau mau lihat the power of